Oke teman-teman, kita sekarang bahas ke intinya ya. Jadi kita akan bahas tentang media padat apa yang cocok untuk akar bonsai kelapa yang awalnya kita program di media air ya. Nah, ini untuk medianya teman-teman. Nah, jadi media yang cocok untuk media awal ketika kita memindahkan akar bonsai kelapa dari media air. Nah, kita gunakan. Halo teman-teman sahabat bonsai, apa kabarnya? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, di sini saya punya bahan bonsai kelapa yang saya program di media air ya. Ini sudah cukup lama saya program. Awalnya saya ingin memprogram perakaran ya. Nantinya ini akan menjadi bonsai kelapa ekspos akar ya. Makanya awal saya program ini di media air supaya si akarnya bisa panjang turun ke bawah ya, maksimal seperti ini. Dan ini sudah cukup lama, bisa dibilang terlantar ya. Tidak saya rawat dengan konsisten. Nah, seperti ini bahkan sampai banyak semut kayak gini ya. Nah, karena kemarin lebih fokus ke ini calon-calon dari bonsai kambium yang saya rawat ya. Tapi ada baiknya juga, bukan maksud ini tidak dirawat atau diterlantarkan, tapi dengan banyak saya konsentrasi di bonsai kambium, sehingga untuk programan ini untuk perakarannya bisa dibilang sudah matang ya. Artinya si akarnya ini sudah siap kita pindahkan ke media padat ya. Nah, kali ini saya akan memindahkan untuk bahan-bahan bonsai kelapa ini. Saya akan rapihkan dan kita akan pindahkan ke media padat ya. Dan nanti saya akan sharing media apa yang cocok atau media padat apa yang cocok untuk bahan bonsai kelapa yang kita pindahkan dari yang awalnya dari media air, kita pindahkan ke media padat. Nah, media apa yang cocok untuk perakarannya ya, supaya nanti perakarannya tidak membusuk atau tidak gagal ya. Karena kalau salah penanganan dari bonsai kelapa yang awalnya diprogram di media air lalu dipindahkan ke media padat itu, kalau salah memberikan atau untuk medianya bisa-bisa gagal ya, untuk akarnya itu membusuk ya. Nah, makanya kali ini saya akan sharing media apa yang cocok untuk bahan bonsai kelapa yang awalnya diprogram di media air lalu dipindahkan ke media padat ya. Disimak terus videonya, mudah-mudahan apa yang saya share nanti bisa bermanfaat dan juga bisa mengedukasi buat teman-teman semua, terutama pencinta bonsai kelapa. Oke. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk kemajuan dan perkembangan channel saya berharap dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Oke, kita lanjut ke tempat yang lebih nyaman. Kita akan pindahkan reposisi untuk penanamannya ke media yang baru ya, ke media padat. Halo teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan rapihkan dulu ya untuk bagian bongolnya ini ya. Nah, kita akan rapihkan karena ini banyak sisa-sisa pelepah, sisa peruningan sudah mengering ya. Kita akan rapihkan, lalu kita nanti akan angkat akarnya, kita akan cuci untuk perakarannya. Setelah dicuci akarnya, kita langsung tanam ulang, tapi masih di tempat ini ya, masih di toples ini. Cuman kita nanti akan ganti untuk medianya. Lalu media apa yang saya gunakan, disimak terus videonya. Sementara saya akan merapihkan dulu untuk bagian bongol yang ini sudah banyak
sisa-sisa pelepah yang mengering ini ya, kita akan rapihkan. Dan ini untuk pertumbuhannya memang kurang subur ya. Penyebab awalnya memang ini banyak dihinggapi semut ya, banyak punduk putih. Dan yang kedua memang kendala di media air itu memang biasanya pertumbuhannya kurang subur seperti ini ya. Nah, nanti seiring waktu ketika sudah dipindahkan ke media padat, insya Allah ini akan makin subur ya, akan terlihat kesuburannya. Oke, saya akan rapihkan dulu untuk bagian bawahnya. Nah, ini teman-teman, akibatnya ya kalau banyak kutu putih terus terkena banyak semut. Nah, ini di tunas mudanya seperti ini, mengering seperti ini ya. Tapi ini masih bisa diselamatkan ya. Tapi kalau ini dibiarkan, nanti kalau ini mengering, sudah ini pasti akan gagal ya. Oke, kita akan lanjut bongkar untuk perakarannya ya. Kita akan cuci dulu akarnya, kita akan ganti untuk medianya ya. Lihat untuk perakarannya sampai sudah membentuk ini ya, toples bagian bawah ya. Nah, ini untuk perakarannya sudah memerah seperti ini, tandanya ini sudah matang ya. Jadi ada baiknya juga, ada bagusnya juga. Seolah-olah kemarin saya banyak fokus di bonsai cambium, sehingga untuk bahan yang ini agak sedikit terlupakan, tapi secara tidak langsung ini membuat si akar ini tumbuh semakin matang seperti ini ya. Nah, kalau sudah warnanya seperti ini, sebetulnya ini kita pindahkan ke media padat itu sudah tidak menggunakan treatment khusus ya. Artinya ini aman lah, kita pindahkan ke media tanam dengan media yang nggak perlu terlalu khusus ya untuk medianya. Oke, kita akan sedikit cuci ya. Sampai-sampai tadi susah untuk mengeluarin dari toples ini ya. Nah, kita nanti masih akan tanam di toples yang ini. Kita akan buang untuk bagian atasnya ya, toplesnya, supaya nanti mudah untuk memasukkannya. Oke, kita akan cuci untuk perakarannya. Nah, ini bagus loh. Oke teman-teman, kita sekarang bahas ke intinya ya. Jadi kita akan bahas tentang media padat apa yang cocok untuk akar bonsai kelapa yang awalnya kita program di media air ya. Nah, ini untuk medianya teman-teman. Nah, jadi media yang cocok untuk media awal ketika kita memindahkan akar bonsai kelapa dari media air. Nah, kita gunakan ini teman-teman, kita gunakan pasir ya, full pasir
baik itu pasir kali atau pasir bangunan sama aja ya. Nah, jadi sementara kita jangan dulu menggunakan media padat tanah, apalagi kita menambahkan pupuk ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan full pasir, tidak menggunakan pupuk ya, dengan tujuan supaya netral ya. Jadi kalau kita menggunakan pasir, nah, insya Allah untuk perakaran akan lebih aman ya, terutama untuk akar yang masih putih ya. Nah, kalau akar yang sudah matang seperti ini, sebetulnya kita langsung pindahkan ke media padat menggunakan pupuk juga sebetulnya gak masalah ya. Tapi alangkah lebih amannya lagi kita minimal ya 1 atau 2 bulan kita akan tanam di media pasir ya. Nah, ke depan setelah beradaptasi boleh kita tambahkan pupuk, baik itu pupuk kimia ataupun pupuk kandang ya. Oke. Jadi untuk medianya lebih amannya itu yaitu kita menggunakan full pasir dulu ya, full pasir. Jadi nanti untuk si akar itu tidak terlalu kaget ya, tidak terlalu stres. Oke, kita akan langsung tanam saja. Nah, ini untuk bagian bawahnya tadi sudah saya kasih media pasir ya. Kita akan langsung tanam di media edipot yang atau di toples bekas tadi ya. Tapi untuk bagian atasnya sudah saya buang ya, supaya lebih mudah nanti untuk memasukkan akar yang bagian bawah ini. Oke. Oke teman-teman, nah nanti ketika ini sudah matang ya, kita akan angkat untuk bonsainya. Lalu kita ini karena nantinya akan saya program ekspos akar ya. Jadi ketika ditanam nantinya ini akan akarnya itu akan terekspos ya. Nah seperti contoh seperti ini ya. Nah nanti ada yang sudah ekspos akar sudah cukup lumayan bagus ya. Saya akan kasih contoh ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nantinya akan saya ekspos akar seperti bahan yang ini. Nah, ini. Jadi kita nanti akan angkat untuk akar bagian bawahnya, kita naikkan, lalu akarnya akan terekspos seperti ini ya. Jadi patok nungging, akar terekspos ya. Oke. Nah untuk bahan yang ini tinggal kita siram aja. Nah, tapi jangan lupa ya, karena ini menggunakan full media pasir, kita jangan telat untuk penyiraman ya. Kalau kemarin kan pakai media air, jadi selama masih ada air kita masih aman ya. Nah kalau sudah media padat seperti ini, kita harus lebih konsisten untuk mengontrolnya. Nah, jangan sampai si media itu kering ya. Kalau medianya kering ya udah pasti akan mati ya. Nah untuk bahan yang ini, yang satu lagi, nah untuk bahan yang ini mungkin tidak saya dokumentasikan ya, karena memang prosesnya sama. Nah kita akan lihat aja untuk perakaran ya. Kita akan cuci dulu untuk perakarannya ya. Kita akan lihat, walaupun itu yang ini memang kurang maksimal ya untuk pertumbuhan akarnya. Oke, kita akan cuci dulu ya. Nah, ini batoknya batok kecil ya, batok minion ya. Nah yang saya bilang tadi yang rawan itu, nah yang akar yang masih putih seperti ini. Nah kalau akarnya masih putih seperti ini, otomatis ini harus menggunakan full pasir ya. Jangan kita gunakan media padat, media tanah, apalagi sudah memakai pupuk ya. Kalau yang masih putih seperti ini wajib menggunakan full pasir ya, supaya nanti si akar yang masih putih ini tidak membusuk ya. Oke. Nah mungkin ini yang saya bisa share teman-teman. Mudah-mudahan
apa yang saya bagikan ini, apa yang saya share ini, pengalaman saya, mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat teman-teman semua yang ingin atau punya programan bonsai kelapa di rumahnya. Ketika kita mau memprogram bonsai kelapa dengan expose root, dengan menggunakan programan di media air, lalu kita akan pindahkan ke media padat itu, seharusnya kita gunakan full pasir dulu ya. Selanjutnya kalau sudah beradaptasi, ini sudah memerah semuanya, lalu kita bisa langsung pindahkan ke media padat seperti biasa ya, menggunakan pupuk. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.